Akan jumpa kembali dalam acara SLM Sateduh 5 menit. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, Sateduh kita, rencana Allah dalam masalah. Diambil dari Ulangan pasal 8, ayat 1-20. Saya tidak akan membacakan nats ini, sangat panjang, cukup panjang. Bapak, Ibu, kawan-kawan, dan rekan-rekan semua silakan membaca di rumah masing-masing. Rencana Allah dalam masalah. Yang pertama, apa rencana Allah dalam masalah kita? Yang pertama, dengan maksud merendahkan hatimu. Ayat 2 dikatakan di situ, ingatlah kepada seluruh pekerjaan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Allah punya rencana dalam masalah kita, yaitu dengan maksud merendahkan hatimu. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita melihat bahwa bangsa yang tegar tengkuk, ini bangsa Israel, karakteristiknya tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat 6. Dalam perjalanan mereka ngomel-ngomel, bersungut-sungut tanpa henti. Kita baca nanti Keluaran pasal 15 sampai pasal 16. Bangsa ini memberontak kepada Musa dan Tuhan. Jadi ini tujuan Allah. Jadi dalam masalah ini, masalah hidup, masalah yang kita hadapi, Tuhan ingin merendahkan hati kita. Seperti bangsa Israel. Ternyata Tuhan bekerja di balik masalah. Jadi kita jangan fokus hanya melihat masalah, tapi maksud Allah apa dalam rencana ini. Dalam masalah kita ada rencana Tuhan. Supaya kita paham. Dia punya rencana di dalam masalah yang kita alami, rasakan, dan nikmati saat ini. Yaitu untuk merendahkan hati kita. Yang kedua, untuk membuat engkau mengerti. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus juga mengutip hal ini ketika dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika selesai berpuasa 40 hari 40 malam, Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia bukan hidup dari jasmani saja. Buktinya bangsa Israel tidak mati. Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh menjadi makanan mereka di padang gurun. Ingat, di sana tidak ada mall, tidak ada penjahit, tetapi baju yang mereka pakai utuh, tidak buruk, tidak rusak. Ini menunjukkan Tuhan luar biasa menyertai umatnya. Nanti kalau teman-teman lihat di ayat yang keempat dikatakan, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya membuat kita mengerti apa rencananya di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ayat 11 di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ulangan 6 ayat 13 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia saja engkau berbakti. Ulangan 6 ayat 6 dikatakan, haruslah engkau perhatikan apa yang diperintahkan Tuhan itu diperhatikan. Ketika sudah sampai di negeri yang telah dijanjikan itu, Tuhan rindu, Tuhan ingin bangsa Israel tidak melupakan Tuhan, jangan mengabaikan kebaikan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir sampai di padang gurun 40 tahun. Penyertaan Allah sama atas hidup mereka. Rencana Allah dalam masalah. Pagi ini dalam 1-5 menit kita belajar rencana Allah dalam masalah. Yang pertama, dengan maksud merendahkan hatimu. Yang kedua, untuk membuat engkau mengerti. Yang ketiga, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tidak jarang ketika ada masalah, tantangan hidup, orang-orang putus asa menyalahkan Tuhan. Hal ini membuat kita tidak mampu bersyukur, saudaraku. Dan tidak mampu menikmati berkat Tuhan secara utuh. Tetapi sebaliknya, bila sukses juga, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Ada orang yang sukses, dia melupakan Tuhan. Tuhan dilupakan. Pelayanan menjadi malas dan tidak mengerjakan apa-apa. Sateduh kita hari ini menolong kita bahwa rencana Allah dalam masalah kita, Dia mau dan bermaksud merendahkan hati kita.
membuat kita mengerti, dan supaya kita tidak mudah melupakan Tuhan. Kita sering kali lupa di balik padang gurun kita, ada sesuatu yang Allah persiapkan bagi kita, bagi hidup kita. Tanpa kita sadari, Tuhan mengajarkan kita untuk peka akan rencana kasih-Nya. Di padang gurun akan bersemi mawar, artinya di tengah kesulitan, masalah, tantangan, dan persoalan yang kita hadapi, di sana tangan Tuhan menyertai. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan engkau. Roma 8 ayat 28 berkatakan, di sana dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan masalah yang kita hadapi alami tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan adalah jalan keluarnya dan Dia mempersiapkan dan memampukan kita melewatinya dengan pertolongan dan kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.